Selamat pagi Bu Lanlan. Selamat pagi Pak Joko. Gimana kabar? Baik. Thank you. Ini coincidence juga pas tadi ngobrol santai sudah rekaman sama si Charles. Greatest kok kebetulan pas mamanya lagi lewat. Akhirnya saya tarik dan bersedia untuk ngobrol santai dengan saya. Thank you waktunya. Iya. Oke. Sudut pandang dari orang tua. Kita langsung aja deh. Why China? Why China? Ya, sekarang China ini sangat maju sekali ya perkembangannya. Lalu kita juga melihat China lagi generous bagi-bagi scholarship gitu. Oke. Iya. Jadi saya juga sudah melihat beberapa negara, nggak sempat milih-milih beberapa negara. Lalu saya mencoba aja, bagaimana kalau ke China. Dan memang Mandarin itu sangat penting ya. Jadi dari dulu itu memang cita-cita saya sendiri itu ingin Mandarin saya itu very fluent. Tapi cita-cita belum tercapai. Jadi sekarang cita-cita yang tidak tercapai ini disalurkan ke anak saya. Okay. Ayo kamu yang bisa Mandarinnya. So go to China, belajar dengan pengantar Inggris, universitinya top dan puji Tuhan juga dapat beasiswa luar biasa. Memang China generous terhadap scholarship, tapi kalau nilai nggak bagus ya nggak akan bisa. At least betul. Charles memang secara academic score marvelous sih, jadi ya thank God kita bisa dapat honor scholarship. Tempo hari sempat ketemu. Ya betul. Lulusan US. Iya. Mamanya US lulusannya ya Amerika, anaknya China. Kan pernah dengar China begini, China begitu, nggak ngeri sebagai orang tua? Nggak terlalu ya, karena maksudnya atau mungkin memang berikannya belum terlalu sampai ke sini, tapi so far kita nggak mendengar kayak ada syuting sih, jadi oh ya, kalau rajanya syuting memang di US ya. Iya, jadi seharusnya sih aman-aman aja kalau menurut kita ya. Memang China is very konservatif, lalu kita kalau dengar berita itu kayak langsung semua diblok, kayak tidak ada demokrasi dan everything. Tapi kita melihat dari sudut pandang, memang kalau negara besar ya harus begitu. Jadi saya selain melihat kenapa saya pilih si Wahaka itu di China ya, dia tulisannya juga bisa kolaborasi kerja di Hong Kong atau gitu. Jadi itu salah satu pilihan juga sih, salah satu pertimbangan lah. Kenapa kok China ya? Jadi China itu dia sama Hong Kong meskipun ada gejolak-gejolak tapi selalu bisa diredam dengan baik. Jadi China lalu punya ideologi juga bagus sih saya lihat. Maksudnya dia mau untuk prosperity semua orang begitu ya. Jadi apa yang dilakukan negaranya memang kita lihat tambah lama itu tambah maju lah. Tambah maju. They are very rapidly growth lah, maksudnya in terms of everything ya. In terms of everything. Memang agak worry sih, maksudnya kayak karena nggak biasa, kita terlalu mengikuti kemajuannya sampai bagaimana. Tapi kalau kita dengar orang balik dari situ, wah Cina aku maju sekali, sangat hebat, sangat apa perkembangannya cepat ya. Lama-lama kita melirik, Ya benar. Dan CUHK Shenzhen juga bisa kerja di Hong Kong dan lain sebagainya. Mereka punya jalur-jalur pathway yang si Charles bisa melakukan summer camp, bisa melakukan exchange even join degree. Jadi bisa 3 tahun terus kemudian 2 tahun mau ke US dan selesai sampai master loh, 5 tahun. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan dan memang bisa ya, why not gitu. Traveling all around the world, especially exchange students. Jadi bisa ke Europe, ke US, ke Aussie, kemanapun. It's like 100 something university, 100, if I'm not wrong, it's 120 something world renowned university yang memang kerjasama dengan CUHK Shenzhen. Oke Bu, tadi podcast ngobrol dengan Charles, 3-tiganya girls anaknya Ibu. Iya. 3-tiganya di Meta School. Nah sekarang kita ngomong soal Charles. Dari TK loh Bu di sini. Iya, dari TK di sini. Why Meta School? Meta School ini sekolahnya meskipun kecil ya, maksudnya murid tidak terlalu banyak, jadi ada keuntungan seperti kayak
opportunities untuk anaknya berkembang. Kalau misalkan di sekolah besar ya, jadi gurunya itu ya memangnya not really pay attention much karena ya banyak muridnya ya. Lalu di sini juga moralnya itu ditekankan ke anak-anak. Jadi dari kecil yang saya suka itu anak-anak kalau sudah kelas 2 atau kelas 3 SD mereka harus cuci piring sendiri, kayak gitu ya. Cuci piring sendiri. Lalu terus kalau misalkan mereka mau pentas di tempat lain, kayak biasanya kita agak artisan market atau apa, anak-anak itu bantu-bantu angkat-angkat gurunya sama gurunya. Jadi terus anak-anak ini kalau misalkan sudah kelas agak besar, lalu biasanya kan nganggur nih, kelas 6. Kalau mungkin di sekolah lain ya, anak-anak nganggur-ngangguran di kelas ya udah nganggur-nganggur. Tapi anak-anak ini ada kesempatan untuk mereka itu disuruh ayo kamu ngajar, bantu teacher assistant di kelas bawah. Jadi kayak ngajar anak-anak kelas yang kalau masih di sekolah lama ya, mereka ngajar anak kelas TK, jadi bantuin gurunya. Jadi anak-anak yang besar ini terhadap anak yang kecil itu bisa take care. Nah, jadi jadi hal yang kecil-kecil itu kelihatannya kayak very simple ya, tapi itu bisa membuat anak-anak ini kalau yang besar bisa ngeramut yang kecil gitu ya. Jadi itu salah satu yang saya suka sih. Lalu anak-anak juga disuruh sopan, diingatkan terus-menerus kamu harus sopan. Kalau ketemu sama orang tua itu harus ajali, kayak hal seperti itu. Kelihatannya sangat simple ya, tapi itu penting sih bagi saya, penting. Attitude is very important. Actually this year ada beberapa siswa Meta sih yang kami bantu dan ya thank God mereka juga dapat scholarship. Memang luar biasa ya. In terms katanya sekolahnya kecil tapi mereka between teacher sama students itu kayak family ya. Brother sister, very close dan terutama pendidikan moralnya juga tinggi. Mungkin ada kesan nih kan kita ketemu mungkin pertama kali by Zoom ya, dengan kami Great Wall sehingga sampai pengurusan hingga detik ini menjelang keberangkatan juga. Experience dari Great Wall. Jadi ya saya ceritakan aja ya. Memang setelah di awal-awal saya dikenalkan sama teman saya, lalu terus saya cobalah karena memang kalau saya sudah baca-baca websitenya kalau bisa ada yang bantu untuk apply ya kenapa tidak, juga saya coba. Lalu responnya sangat bagus, sangat cepat, kita dapat banyak informasi. Lalu waktu itu sempat si anaknya galau ya kan, jadi saya bawa lagi ketemu sama Pak Joko gimana caranya convince anaknya untuk mau gitu ya. Jadi saya lihat ya bagus juga ya, kayaknya bisa diberi penjelasan lalu diterangkan lagi, maksudnya mau support kita lah. Terus saya lihat dari kayak di video-video anak-anaknya juga akrab ya sama Pak Joko. Dengan tim kami sih. Ya, dengan timnya ya. Dan pengurusannya juga cepat, kalau kita tanya sesuatu langsung cepat dijawab. Jadi ya itu kayak assurance lah buat kita. Thank you. Tapi most important kita puas lah. Kita free, kita nggak ada biaya. Ya. Ya awalnya kaget sih, jadi saya kan di sekolah ini ada beberapa orang tua juga anaknya mau lulus ya tahun depan mereka masih mungkin tahun depan ke 2 tahun lagi. Saya juga rekomen mereka yuk ke China aja karena anaknya juga skornya bagus-bagus gitu ya. Jadi sayang kalau misalkan dia bisa dapat scholarship. Betul. Ya mungkin kalau misalkan nggak dapat scholarship pun tapi opportunity untuk bertemu dengan orang lain yang kakaknya kalau China itu is very kompetitif ya, jadi kenapa tidak ketemu sama model seperti itu. Betul. Ya kan, dicoba. Lalu juga mungkin ada kesempatan bekerja. Saya lihat kesempatan bekerja itu awalnya saya juga bingung apa di China bisa bekerja, ternyata bisa. Ya kan. Sementara di US it's not easy seperti zamannya saya dulu. Kalau zaman dulu saya lebih mudah. Sekarang lebih opportunity-nya lebih sedikit lah. Lebih sedikit. Apalagi kalau majornya bisnis ya. Setahu saya tidak semudah itu. Memang belakangan ini kita dapat info nggak semudah itu. Jadi itu salah satu yang
kita lihat, lalu ya terima kasih bantuannya Great Wall. You're welcome, you're Ya, welcome, you're welcome. Kita berusaha tapi Tuhan yang kasih jalan. Iya, iya. Jadi terima kasih ke bantuannya. Saya juga berharap banyak anak-anak mereka kalau yang pergi ke China nanti dibantu Great Wall. Sure. Please, ya nggak apa-apa. Terutama yang adik-adik kelasnya Charles mungkin belum kepikiran China, but it's okay. Paling nggak put satu bucket list bahwa China itu adalah salah satu study destination. Walaupun kamu punya Singapura, mau punya Malaysia, US, it's okay. Jadi coba aja. Nanti setelah admission semua keluar, you can decide. Jadi it's completely okay. Satu short closing dari Bu Lanlan kepada, saya khususkan aja deh kepada orang tua Meta ataupun adik-adik kelasnya Charles yang berada di Meta School. Go. Ya, jadi begini. Nomor 1, sekolah yang rajin, yang giat. Jadi ikutlah sebanyak mungkin kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi misalnya kalau bisa ada kesempatan untuk student council, lalu untuk acara-acara performance dan semuanya, ikut saja. Karena itu adalah suatu pengalaman nanti yang akan dipakai untuk organisasi di kemudian hari. Lalu keep your score, bagus sekali. Pasti. ya harus bagus ya. Jadi supaya ada kesempatan misalkan untuk scholarship dan juga misalnya kalau untuk kesempatan waktu bekerja itu tetap ditanya ya nilainya berapa. Pasti. Dan kemudian yang terakhir mungkin kalau mau ke China ya pakai Great Wall. Thank you so much. Thank you so much for the hard selling at the end. Makasih banyak Bu Lanlan atas waktunya dan thank you juga, aku juga happy banget dan kita juga feel so honored kalau kita bisa bantu Charles yang memang layak sih untuk dapat beasiswa karena skornya luar biasa. Cuman ya itu pesan bahwa ingetin terus namanya anak ya. Supaya study hard, pray hard and have fun waktu sekolah di sana. Betul. Thank you so much Bu Lanlan atas waktunya. Bye Greaters.